Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Apabila Anda seorang muslim dan mencintai Nabi Muhammad SAW, silahkan tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang selalu mencintai beliau akan mendapatkan syafaat atau pertolongan di akhirat kelak. Amin, amin Allahumma amin. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bacaan yang diharamkan dalam sholat, yang justru mendapatkan dosa. Salah satu hal yang membedakan antara umat muslim dengan umat agama lainnya adalah kewajiban mendirikan sholat. Di dalam agama lain, tidak ada ibadah bernama sholat ataupun ibadah dengan gerakan dan bacaan yang sama. Sholat juga merupakan cara terbaik untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, apakah kalian paham arti bacaan sholat? Bacaan sholat semuanya menggunakan bahasa Arab. Banyak umat Islam berasal dari berbagai penjuru dunia dan tak semuanya bisa berbahasa Arab. Sebagian orang berpikiran bahwa bacaan-bacaan sholat bisa menggunakan bahasa Indonesia. Menurutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti paham walaupun kita menggunakan bahasa apapun. Namun, apakah menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam sholat menimbulkan dosa? Bacaan seperti apa yang diperbolehkan dan dilarang? Benarkah ada bacaan yang ketika dibaca bisa menyebabkan kita mendapat dosa? Ketika kita melakukan sholat, ada bacaan yang wajib dibaca seperti Al-Fatihah di setiap rakaat dan juga bacaan sunnah seperti surah-surah pendek yang dibaca di 2 rakaat. Kemudian, apakah kita bisa menambahkan doa-doa pribadi yang bersifat duniawi? Syekh Ali Jum'ah punya jawabannya. Beliau mengatakan bahwa orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa asalkan tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud. Kemudian orang dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya, dan orang itu pun berdoa. Perlu para sahabat ketahui bahwa memohon untuk kebaikan duniawi boleh-boleh saja. Contoh, doa yang bersifat duniawi, misalnya dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, meminta keturunan, itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan Imam Al-Baji Salam Al-Muntaksyara Al-Muhazzab. Beliau berkata, sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa ukhrawi maupun duniawi.
baik sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Fenomena menambahkan bacaan sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat Syadah Ibnu Umar berkata, "Saya tambahkan bacaan wahdahulah syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh," yang artinya tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata faktanya ada faktor yang sangat penting yang harus kita ketahui mengenai surah-surah yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam sholat, selama ini mungkin terbiasa surah-surah pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat jarang membaca surah-surah pendek seperti surah An-Nas atau Al-Falaq, kecuali dalam perjalanan. Ketika sholat subuh, Rasulullah SAW terbiasa membaca surah Kaf pada rakaat pertama dan surah Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surah At-Takwir dan surah Al-Zalzalah. Begitu juga Rasulullah SAW lebih memilih surah yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh seorang sahabat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, lalu seseorang pergi ke perkampungan Baki dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian ia berwudu, lalu mendatangi jamaah sholat, dan Rasulullah SAW yang menjadi imam masih berada pada rakaat pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah memilih surah secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tidak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik hal tersebut, karena sudah sepatutnya ketika kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat, misalnya membaca surah Al-Baqarah rakaat pertama, kemudian rakaat kedua membaca surah Al-Imran, begitu seterusnya. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam sholat, sebab ada beberapa surah yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat tertentu. Misalnya, sholat subuh pada hari Jumat, sunahkan membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Beda lagi ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surah-surah pendek. Boleh urutannya dimulai dari surah An-Nas dan berlanjut sampai di surah Ad-Duha, karena hal tersebut dapat memudahkan anak untuk menghafalnya. Saat sholat jamaah, imam akan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah-surah pendek yang dipilih. Lantas, bagaimana jika surah yang dibaca itu tidak kita hafal? Apakah yang harus kita lakukan? Makmum tugasnya adalah mengikuti imam saat imam membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendekatkan saja. Namun, ada pengecualian ketika imam membaca surah At-Tin. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW ketika imam membaca ayat terakhir, yaitu Alaihissallahu biahkamil hakimin, yang artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, bala wa ana ala zalika minas syahidin. Artinya, saya menyaksikan hal itu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah,
Kalau kita perhatikan, semua bacaan sholat itu berbahasa Arab. Padahal tidak semua umat Islam fasih menggunakan bahasa Arab. Sebagaimana orang yang tinggal di Indonesia, bahasa Arab bukanlah bahasa kita. Sedangkan bacaan sholat dan doa-doa semuanya menggunakan bahasa Arab. Bagaimana kalau kita belum menghafal bacaan sholat dalam bahasa Arab? Apakah boleh menggantinya menggunakan bahasa Indonesia? Di dalam sholat, kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah SAW. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Membaca bacaan selain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu tidak boleh. Berbicara atau melafalkan sesuatu di luar bacaan yang telah ditentukan bisa membatalkan ibadah kita. Hal ini berdasarkan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Sedikit berbeda mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Berpendapat bahwa jika seseorang mengeluarkan perkataan saat sholat, itu tidak membatalkan ibadah jika alasannya lupa dan perkataan yang keluar pun hanya sedikit. Larangan berbicara saat sholat sebenarnya telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, para sahabat sedang melaksanakan sholat bersama Nabi Muhammad. Kemudian, dua orang sahabat asik ngobrol. Karena dari kejadian itu, turunlah ayat Al-Quran, "Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Rasulullah SAW tidak pernah memberikan keringanan perihal bacaan sholat yang berbahasa Arab. Namun, ada solusi yang ditawarkan dalam kitab Sunnah Abu Daud. Rasulullah SAW memberikan cara bagi orang-orang Arab terdahulu yang belum menghafal Al-Fatihah. Beliau bersabda, "Dan jika tidak bisa berbahasa Arab, hendaklah bertahmid, bertakbir, dan bertahlil." Ada ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar, misalnya cara haji. Makanan yang diharamkan, begitu juga dengan cara sholat. Hal ini untuk menjaga kemuliaan sholat dalam melakukan ritual sholat. Hal ini untuk menjaga kemurnian sholat dalam melakukan ritual sholat. Semuanya harus dilakukan dengan bahasa Arab. Tidak ada tawar-menawar dalam hal bacaan sholat, baik gerakan maupun bacaan. Semua harus kita kerjakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Rasulullah. Tidak boleh dikurangi ataupun ditambah-tambah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah bacaan yang diharamkan dalam sholat yang justru mendapatkan dosa bagi kita semua. Cukup sekian, semoga video ini bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.